banyak pertanyaan soal ketika Bapak Kapolri mengatakan pegawai KPK yang tidak lolos TWK atau tes wawasan kebangsaan itu akan diterima di kepolisian. Apa penjelasannya Pak? Bagaimana orang-orang yang sudah dianggap tidak lulus wawasan kebangsaan masuk ke institusi Polri yang bukankah juga perlu wawasan kebangsaan? Ya saya sih pertama mencoba melihat bahwa mereka juga memiliki rekam jejak yang bagus, dan yang kedua apapun mereka adalah memiliki pengalaman, track record di dalam hal-hal yang sifatnya penanganan dan pemberantasan korupsi. Kebetulan di Polri sendiri kita juga memang sedang mengembangkan ya organisasi kita, sehingga kemudian tentunya rekam jejak dan pengalaman mereka itu saya kira dibutuhkan di Polri. Terkait dengan polemik tes wawasan kebangsaan, saya kira saya tidak mau masuk terlalu ke sana, tapi kita juga punya ukuran dan kita juga tidak mau sembarangan terhadap hal-hal yang seperti itu. Tapi banyaklah informasi yang bisa kita dapat, dan saya melihat bahwa rekam jejak mereka bagus dan hal-hal seperti itu masih debatable. Iya, karena jadi lucu Pak Kapolri. Mereka terlepas dari soal kontroversi tes wawasan kebangsaan itu sendiri Pak, tapi kemudian Pak Kapolri mengatakan bisa diterima. Apakah artinya wawasan kebangsaan di KPK jauh lebih susah dan bisa lebih, jadi Polri ini wawasan kebangsaannya bisa dibilang lebih mudah sehingga yang nggak lulus di KPK bisa ditampung di Mabes Polri? Ini kan jadi pertanyaan-pertanyaan Pak Kapolri. Ya, saya kira masing-masing institusi kan dulu juga punya alat ukur untuk hal-hal yang seperti itu ya. Jadi saya melihat bahwa kami Polri dalam posisi yang bisa menerima mereka. Apa sih Pak syarat dan ketentuannya? Syarat ketentuannya seperti apa? Apakah mereka akan dites lagi wawasan kebangsaan, pilih kitab suci atau Pancasila? Sebenarnya kan syarat menjadi seorang PNS itu kan, seorang ASN itu kan sudah jelas. Salah satunya adalah dia harus setia kepada Pancasila, setia kepada NKRI, dasar negara, lambang negara, dan kemudian di dalam pelaksanaannya ya dia mampu untuk menjaga kode etik yang ada di dalam aturan-aturan yang diatur dalam ASN ataupun PNS. Saya kira ukurannya kan sudah jelas itu. Untuk pengembangan tentunya di kita sendiri kan tentunya selalu ada tahapan-tahapan untuk melihat perkembangan dari anggota, sehingga kemudian kita selalu bisa jaga bahwa memang salah satu itu kan syarat utama kita kode etik. Nanti bisa kita lihat lah. Tapi serius, ini tawaran yang serius Pak Kapolri? Serius. Beneran? Serius. Saat ini nggak basa-basi, tawaran yang bersifat ya untuk pencitraan aja. Jadi proses ini sudah kita lalui cukup panjang. Semenjak dari beberapa waktu yang lalu saya mengajukan surat ke Pak Presiden dan kemudian mendapatkan persetujuan. Pak Presiden setuju ya? Ya, setelah itu kita diminta untuk menindaklanjuti, berkoordinasi dengan Menpan RB dan BKN, dan faktanya beliau-beliau juga kemudian mendukung. Setelah itu kita bicarakan harmonisasi dengan Kumham, sudah selesai juga. Terus kemudian kita koordinasi dengan Seskap, kementerian sebagai salah satu kementerian yang memang harus kita ajak koordinasi untuk hal-hal seperti ini, dan dari sana juga mendapatkan persetujuan, sehingga kemudian saat ini kita sudah menyelesaikan Perpol ini sebagai dasar kita untuk menindaklanjuti. Perpol apa itu Pak? Peraturan kepolisian. Ya, itu memang harmonisasinya harus dilakukan antar kementerian dan semuanya berjalan dengan baik. Sebentar lagi kita undangkan dan tentunya setelah itu akan kita tindak lanjuti dengan proses selanjutnya, mulai dari pembekalan, kemudian pelantikan dan pengangkatan.